Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, bertemu lagi pada materi statistika pendidikan, di mana pada kesempatan ini kita masih akan mempelajari tentang uji korelasi. Nah, untuk video sebelumnya kita telah belajar tentang uji korelasi sederhana. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji korelasi ganda. Nah, analisis korelasi ganda itu digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 3 atau lebih variabel. Jadi di sini yang harus kita bawahi itu harus ada 3 atau lebih variabel, di mana 2 atau lebih variabel X dan 1 variabel Y. Jadi ini ya, harus ada 2 variabel X atau bisa juga lebih, dan ada 1 variabel Y. Nah, setelah kita mengetahui ada hubungan atau tidak, maka kita akan mengetahui arah dari hubungan yang terjadi antara ketiga variabel tersebut. Nah, di sini ada contoh kasus. Jadi seorang peneliti ingin meneliti tentang hubungan minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa di IAIN Sinjai. Jadi di sini jelas bahwa variabel X-nya, X1-nya adalah minat dan variabel X2-nya adalah motivasi. Jadi dari kasus ini kita memiliki 2 variabel X dan 1 variabel Y, yaitu prestasi belajar. Jadi 2 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, kalau kasus seperti ini kita sudah bisa merumuskan hipotesis kalimatnya, yaitu H0 tidak ada hubungan antara minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa di IAIN Sinjai. Sementara HA-nya adalah ada hubungan antara minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa di IAIN Sinjai. Nah, sudah ada hipotesis kalimat, selanjutnya adalah kriteria pengujian, di mana kita akan menolak H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05, sebaliknya kita akan menerima H0 jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, seperti biasa kita akan langsung ke pengujian dengan SPSS. Jadi ini saya sudah menyiapkan data untuk uji korelasi ganda. Jadi di sini ada X1 minat, X2 motivasi, kemudian Y adalah prestasi belajar. Ya, jadi mari kita melakukan analisis dengan menggunakan SPSS. Jadi kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita buat variabel di bagian variabel view. Jadi kita ketik X1, X2, kemudian Y. Karena ini tidak ada desimal, jadi saya nolkan semua. Kemudian label, ini tadi adalah minat belajar. Kemudian X2 adalah motivasi belajar. Kemudian Y adalah prestasi belajar. Dan ini scale. Setelah itu kita ke data view. Nah, setelah itu barulah kita bisa memasukkan semua data ini ke data view pada SPSS. Caranya bagaimana? Tinggal paste. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa uji korelasi ganda ini ada prasyaratnya, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Jadi sebelum melakukan uji korelasi ganda ini, kita harus melakukan uji normalitas dan linearitas terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menganggap bahwa kita sudah melakukan dan data ini sudah normal dan sudah linear. Jadi kita tinggal melakukan uji korelasi. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Jadi caranya sama persis dengan korelasi sederhana. Setelah itu kita pindahkan ketiga-tiganya variabel ini ke bagian kanan.
Sudah, setelah itu tetap centang person, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada signifikansi. Jadi signifikansinya kita lihat ini semuanya sama ya, 0,000000. Maka kita bisa membandingkan dengan signifikansi ini dengan 0,05, di mana 0 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kita kembali ke sini. Ketika H0-nya ditolak, H1-nya diterima, berarti kesimpulannya adalah ada hubungan antara minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa di IAIN Senjai. Berarti ada hubungan. Nah, sekarang kita tinggal mendefinisikan arah hubungannya dia positif apa negatif. Nah, jadi kita tinggal lihat bagian sininya. Untuk motivasi belajar, jadi kita lihat begini ya caranya. Ini ada prestasi, ini ada motivasi. Nah, berarti kita lihat untuk hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar, ini ketemunya di sini. Berarti koefisien korelasinya adalah 0,893. 0,893 itu kalau menurutnya Sugiono tadi itu berada di sangat kuat. Artinya motivasi belajar mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan prestasi belajar. Selanjutnya, untuk minat belajar dengan prestasi belajar. Jadi, minat belajar yang ini, prestasi belajar yang ini ketemunya di sini. 0,798. Kita balik. Ya, 0,798. 0,798 itu berada di antara 0,6 sampai 0,799. Nah, ini adalah berada di kategori kuat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa minat belajar itu memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi belajar. Jadi seperti itu ya untuk menentukan arah hubungan atau besarnya koefisien korelasi pada uji korelasi ganda. Oke, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.